Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Yehobu. Bagus. Some of you are awake. That's good. With gusto. Yehobu. Ay. Still sleeping. Oh, not strong enough. Yehobu. Okay, bagus sekali. Bagus sekali. Can I ask, please turn off your mobile phone. Saya minta Bapak Ibu untuk mematikan ringtone-nya HP, bisa? Di-mute. You don't want to be distracted. Jangan sampai kita terganggu pembelajaran kita. Amen. Can I commend and congratulate those that were here before 9 o'clock? Dan saya mengucapkan selamat kepada mereka yang bisa datang tepat waktu. What time did we say we would start today? Kira-kira jam berapa kemarin kita bilang ya acara dimulai? Jam 9. Who was here before 9 o'clock? Siapa yang sudah hadir sebelum jam 9? Yeah. Obadjah says he is first. A bit like James and John, who's going to be first? Sama seperti Yohanes dan Yakobus, dia bilang siapa yang mau lebih dulu untuk menempatkan diri bersama dengan Tuhan Yesus. The promise of God is that those who hunger and thirst will be satisfied. Tapi Tuhan bilang kan, siapa yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dia yang lebih dulu datang, dia yang akan dipuaskan. Amen. If you hunger and thirst, you'll be on time. Jadi kalau misalnya kita lapar dan haus akan firman Tuhan dan datang tepat waktu, dia yang akan disegarkan jiwanya. Do you want the people in your church to be on time? Apakah kita mau jemaat di tempat kita itu datang tepat waktu? Do you want them to hunger and thirst for righteousness after God? Apakah kita mau jemaat di tempat kita itu lapar dan haus akan firman Tuhan yang sudah kita persiapkan? Are you sometimes frustrated and impatient because they do not hunger and thirst after God? Apakah kita kadang-kadang merasa greget gitu ya, kok nggak bisa datang tepat waktu mereka? Pernah berasa seperti itu? Jadi emosi kan? The people will never be more hungry and more thirsty than you are, Pastor. Jadi kalau misalnya jemaat kita tidak lapar dan haus, bagaimana dengan bapak-bapak gembalanya ya? Apakah mereka lapar dan haus akan firman Tuhan? You want your people to be passionate for the things of God? Apakah kita mau anak-anaknya Tuhan itu lebih menggebu-gebu untuk firman Tuhan? We must be passionate for the things of God. Jadi kita harus lebih bergairah lagi untuk Tuhan. Amin. There is a story of a young pastor just starting out in ministry. Ada sebuah kisah di mana ada seorang gembala muda, dia baru saja menggembalakan gerejanya. And he sits down with an older pastor that has led in ministry for 30 years. Dan pada waktu itu dia baru saja menggantikan posisi daripada gembalanya yang sudah 30 tahun. And there's fruit in this older pastor's life of a healthy church. Jadi kita mau melihat bagaimana pertumbuhan daripada gereja yang sehat di mata Tuhan. The people are passionate for Jesus. Ada orang di mana mereka benar-benar bergairah, bersemangat hanya untuk melayani Tuhan. The kingdom of God is coming in their lives and in their families and in their businesses. Dan begitu kuatnya kuasa Tuhan itu bahkan melanda seluruh jemaat Tuhan yang memiliki usaha maupun di pekerjaannya mereka. That church is planting other churches and taking the gospel to other people. Dan gereja itu begitu bersemangat, begitu bergairah untuk Tuhan sehingga mereka diberkati Tuhan. The church was transitioned from the original pastor to a new pastor. Jadi pada waktu ada transisi gembala senior yang lama kepada gembala yang baru yang Tuhan sedang persiapkan, ada transisi yang indah yang terjadi, tidak ada pertikaian. Lots of fruit, lots of evidence of the work of God and health in that church. Jadi gereja yang sehat yang sudah dibina ini
menghasilkan gereja-gereja yang sehat lainnya di tempat itu. So the young pastor asks the older pastor, Jadi pada saat itu pendeta yang masih muda yang baru ditunjuk ini bertanya kepada pendeta yang lebih senior ini. what must I do to lead the people into that kind of healthy relationship with Jesus and fruitfulness? Dan kemudian pendeta yang baru ditunjuk ini karena dia masih belajar, dia bertanya, bagaimana saya bisa memimpin gereja seperti gerejamu yang sehat, yang bisa menghasilkan buah-buahnya pada waktunya. What is the secret to success? Apa kira-kira rahasianya untuk keberhasilan yang kau terima supaya saya juga bisa menerimanya? And the older pastor says to the younger pastor, Dan pendeta senior ini berkata kepada yang gembala yang muda ini, dia katakan seperti ini. he says, you must learn to live in contentment and joy, Dan dia katakan kamu harus bisa belajar untuk bisa hidup di dalam segala keadaanmu. Content. Artinya tidak merasa kurang, tidak merasa lebih. Jadi harus bisa bahagia dan mencukupi diri dengan apa yang ada padamu. in your everyday walk with Jesus. Dalam kehidupan kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. And the young pastor says, no, you don't understand the question. Tetapi yang anak muda ini berkata, kamu gak ngerti Bapak maksud sebenarnya dari apa yang kusampaikan. I'm asking about them in the church, not about myself. Tapi dia bilang sama pendeta senior ini, bukan masalahku sendiri, tapi masalah jemaat gereja ini loh yang gak dewasa-dewasa, dia The bilang. older pastor just shakes his head Tapi pendeta senior ini cuman geleng kepala. and says, you don't understand, young man. Tapi pendeta senior ini bilang, kamu sebenarnya nggak mengerti kalau kamu tidak merasakan dulu bagaimana jemaatmu mau You merasakan. will only produce who you are. Jadi jemaat itu melihat kita sebagai teladan dan contoh bagi mereka. We want our people to walk in the fullness of what God has for them. Kita mau jemaat-jemaat di gereja kita itu merasakan hal yang sama yang gereja lain itu memberikan keberhasilan yang nyata dalam hidup mereka. We must continue to have Christ formed in us. Jadi kita harus bisa terus-menerus melihat bagaimana transformasi Kristus di dalam diri kita terlebih dahulu sebelum melihatnya kepada jemaat. We will always produce who we are. Kita hanya bisa memberikan contoh dan teladan mulai dari diri kita dulu baru kepada jemaat. If there is a difference between what we say and what we do, Kalau misalnya ada perbedaan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan, itu berbeda. people will do what we do, not what we say. Orang akan melihat gaya dan contoh dan teladan yang diberikan oleh gembalanya, dan dia tidak akan mentaati apa yang kita perkatakan. Amen. So if we want to produce faithful Christ followers, Jadi kita mau melihat bagaimana pengikut Kristus itu bisa dilipat gandakan melalui diri kita terlebih dahulu. we must be faithful Christ followers, having Jesus formed in our life. Kita harus terlebih dahulu setia kepada Dia, mengikuti teladan Kristus. Barulah jemaat itu akan melihat dan meniru kita sebagai teladannya. Our prayer to be the same as John the Baptist prayer. Doa kita harusnya sama dengan doa yang sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. I must decrease so that he may increase. Saya harus berkurang supaya Dia yang ada di dalam kita itu makin bertambah. Amen. I received a message from Pak Rudy this morning. Saya menerima pesan dari Pak Rudi pagi hari ini. He has been continuing to pray for us as we gather here today. Dia terus berdoa untuk kita di tempat ini. And God gave him a dream last night. Dan tadi malam dia memberikan satu mimpi. Dia menceritakan apa yang mimpi yang sudah diterima. God says in Acts chapter 2 verse 17, he will give old men dreams. Dikatakan di dalam 2 Korintus,
orang-orang yang tua akan diberikan mimpi, anak-anak yang muda akan diberikan mimpi. And Bapak Rudy is an opa. He is an older man. Jadi Bapak Rudi itu sama seperti opung, bolang. Dialah kakek kita yang melihat dan menerima mimpi dari Tuhan sesuai dengan yang ada di 2 Korintus tadi. And Rudy did not know what I had on my heart to share with you this morning. Bapak Rudi nggak tahu apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Bapak Brennan pagi hari ini. But the Father in heaven knew. Tetapi Bapak kita di surga tahu apa yang akan dia sampaikan pagi hari ini. Gave Rudy a dream to encourage and reinforce what God wants to say to us. Jadi dia memberikan mimpi kepada Pak Rudi untuk mengkonfirmasi apa yang akan dia sampaikan pada pagi hari ini. So in Rudy's dream, he said he saw a picture of a pastor's office. Jadi di dalam mimpinya Pak Rudi itu dia berada di satu ruangan dan ruangan itu seperti ruangan kantor. And he says that it seemed that the office of the pastor was under attack. Dan dia katakan sepertinya ruangan kantor ini sedang di bawah suatu serangan. The office was untidy, it was messy. Dan kantor itu kelihatannya berantakan sekali. There was no order or routine. Nggak ada rutinitas yang teratur, kertas di mana-mana. There were no books in the office. Nggak ada buku-buku yang bisa dilihat, yang menjadi contoh ataupun pegangan. The office looked empty. Dan kantor itu sepertinya tidak ada isinya. Hanya tembok dan meja saja. And he said that the Spirit reminded him of Acts chapter 20. Dan dia katakan itu mengingatkan kepada saya gambaran yang Tuhan berikan itu sama seperti di kitab Kisah Para Rasul 20 verse 28. ayatnya yang ke-28. As Paul meets with the elders, the pastors in Ephesus. Sama seperti pada waktu Rasul Paulus itu berjumpa dengan beberapa penatua gereja. Keep watch over yourselves, shepherds. Dan sebagai gembala, bapak-bapak gembala, saya ingin sampaikan di sini. And all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Jadi pada waktu kita menjaga domba-dombanya Tuhan, kita harus bisa terkoneksi dengan Tuhan. Notice that God says to keep watch over ourselves first and then the people. Dan sama seperti yang Tuhan katakan, kita harus menjaga hidup kita, diri kita, kesehatan kita terlebih dahulu sebelum kita bisa menjaga domba-domba Tuhan yang dipercayakan ke dalam tangan kita. We must continue to guard ourselves, guard our lives. Kita harus terus-menerus menjaga hati kita, pikiran kita, Guard our hearts. hati kita. Ask God to guard our minds in Christ Jesus. Meminta sama Tuhan supaya kita punya pikiran itu juga dijaga dan dilindungi. That the Holy Spirit might continue to fill us to overflowing. Supaya Roh Kudus itu tetap memberikan kepada kita rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. If we're going to lead God's people into His preferred future for them. Kalau misalnya kita dipercayakan Tuhan untuk menjaga dan memimpin domba-dombanya Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus berbuat hal yang sama, mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita memimpin domba-dombanya. Yeah. Galatians Galatia tadi sudah di 4 verse 19. Kisah Para Rasul 20:28, kemudian di Galatia 4 ayatnya yang ke-19. Paul praying for the Galatian church to say, I am in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Dikatakan di ayat Galatia 4:19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi kita tuh seperti seorang wanita yang akan melahirkan anak. Kesakitannya itu seperti itulah sebelum kita menerima berkat yang Tuhan Continually sediakan. formed into the image and the likeness of Christ, the character of Christ formed in our lives. Supaya rupa Kristus itu memancar dari dalam diri kita. Romans chapter 12 verse 2. Mari kita buka lagi di dalam Roma 12
ayatnya yang kedua. One English translation says, "Don't let the world squeeze you into its mold to fit into the world." Di dalam Roma 12 ayat 2, kita dibilang jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus berubah oleh pembaruan budi atau akal budi kita. But rather be transformed, be into the image of God, so that we might know His will. Ada perkembangan otak kita, di mana kita itu bisa memperbaharui budi kita, tindakan kita, supaya kita menjadi sama dan dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak manusia. If we are not intentionally, deliberately having Christ formed in us, Kalau misalnya kita tidak bisa melihat rupa Kristus di dalam hidup kita yang sudah ditransformasikan ini, the result will be the world. Unintentionally, we will be squeezed into the mold of the world. jadi kalau kita tidak mengisi diri kita sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Dia, maka yang mengisi hidup kita itu adalah dunia yang akan mencekik kita nanti dari dalam. Illustration, Ilustrasinya seperti ini. like Rudy was given that picture of the office of the pastor is empty. Sama seperti Bapak Rudi memberikan contoh di mana kantor daripada gembala ini, ruangannya tuh kosong, tidak ada isi apa-apa, hanya berantakan semuanya. It's dry. Dan sepertinya kering kerontang. When the world tries to squeeze a pastor that is empty, Kalau misalnya dunia itu mencoba untuk mencekik seorang hamba Tuhan, easily squeezed by the world. itu sangat mudah untuk dicekik oleh dunia ini. But what happens if you are full? Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita itu kepenuhan Roh Kudus? When Christ continually being formed in you, Kalau misalnya Tuhan Yesus itu terus-menerus masuk ke dalam hati kita dan kita dipenuhi oleh kuasanya, continually filled with the Holy Spirit, terus-menerus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, apa yang akan terjadi? staying in the river of God, the Holy Spirit, Dan tetap berdiri di dalam sungai kehidupannya Tuhan, apa yang akan terjadi? the living water of His Spirit that is a fountain within us. Air hidup tadi akan memancar dari dalam diri kita. When the world tries to squeeze us, Pada waktu dunia mencoba untuk mencekik, menekan, memberikan tindasan penganiayaan, apa yang terjadi? we stay shaped like Jesus. Kita akan tetap berdiri dan masih dalam posisi yang sama karena ada Yesus di dalamnya. The squeezing still happens. Dan cekikan itu masih tetap akan berlangsung terus-menerus. The difference is, do we continue to resemble Jesus after the squeezing or the world? Nah, perbedaannya, apakah kita yang kepenuhan dengan Roh Tuhan itu akan menjadi sama seperti Dia, atau seperti botol yang kosong tadi, tidak ada isinya dan makin lama makin mengecil. Before we left, Rudy sent me this encouragement for you as churches as well. Sebelum kami meninggalkan Australia dan mulai melayani dia di tempat ini, Hebrews chapter 2 verse 1. di dalam Ibrani 2 ayatnya yang pertama dikatakan, We must pay more careful attention dikatakan di sini kita harus lebih teliti to what we have heard, memperhatikan apa yang kita dengar, so that we do not drift away. supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus dunia. Let me just borrow this chair for a moment, please. So for example, Contohnya di sini, what if we are maybe in a boat going fishing? contohnya kita pergi naik perahu mau memancing ikan, And we think, we've caught quite a few fish. dan kita berpikir, banyak kok ikan-ikan di laut, Things are fairly comfortable. dan We are comfortable. dan kadang-kadang kita merasakan enak duduk di kursi yang sudah disediakan itu. We still have a few more hours of fishing, but maybe I'll just have a little nap. Ya, mungkin kita masih punya cukup waktu lah
Sebelum kita memancing. But then you wake up and you think, "Ay, where am I?" Kemudian mungkin masih ada waktu untuk tidur. Tiba-tiba terbangun, waduh, ada di If mana we saya? don't pay careful attention, we will drift. Kalau misalnya kita tidak teliti di dalam apa yang kita kerjakan, maka kita akan hanyut terbawa oleh arus. We must not just get comfortable and think, enough fish in the boat. Jangan merasa nyaman dan memperkirakan, banyak kok ikan masih di dalam air maupun di dalam perahu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Does anyone think they yet perfectly resemble Jesus? Siapa di sini yang masih punya pikiran, saya ada Kristus kok, saya sudah sempurna, sudah sama seperti Yesus? Ada yang berpikiran seperti itu? No one is perfected Nggak into ada yang Jesus yet. sempurna, belum sampai kepada titik kesempurnaan seperti Yesus. One day we will be when we see him face to face. Satu hari nanti, pada waktu kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. But until that day, we want to continue to pursue him until he is formed in us. Sampai hari itu terjadi, berarti ada proses yang harus kita lalui supaya kita menjadi serupa dengan dia yang kita sembah, yang kita percayai. So we can't just sit back and be comfortable, Jadi kita or nggak else we bisa will drift. duduk ongkang-ongkang kaki dan merasa semuanya baik-baik saja. The growth in Jesus Pertumbuhan di dalam Yesus, and comfort are opposed to one another. pertumbuhan di dalam Kristus dan kenyamanan itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan. We can either be comfortable, Kita bisa saja nyaman bersama dengan dia, or we can grow up into Christ, atau kita bisa bertumbuh bersama dengan Kristus, but we cannot be both. tetapi kita tidak bisa ada di dua tempat. 10 years ago, 10 tahun yang lalu, God moved Carrie and I and our 2 children from Australia to New Zealand. Waktu itu Tuhan membawa kami keluar dari Australia ke Selandia Baru. From the church we were part of the eldership team to another church to be part of the eldership team. Jadi dari gereja yang satu saya ditempatkan sebagai penatua di gereja yang satu ini. It was very uncomfortable. Dan pada saat itu benar-benar tidak nyaman. The place where we lived in Australia was similar here to Nias, nice and warm. Tempat di mana kami tinggal waktu di Australia, tempat itu benar-benar nyaman. Udaranya tidak panas, tidak dingin. Jadi benar-benar sesuai dengan kehendaknya mereka, Nice sesuai and dengan tropical. keinginannya. Dan itu sebenarnya udaranya pun udara tropis. Fresh fruit out of the garden every day. Dan hampir setiap hari ada buah-buahan yang kami bisa makan. And the place where God moved us was Tetapi- very cold. Tempat di mana Tuhan memindahkan kami itu tempatnya lebih dingin. Sorry, Phil. The fog was so thick you could not see. Dan kadang-kadang itu yang namanya kabut itu lebih tebal dan tidak bisa kami melihat dari jarak 50 meter. My salary was half. Saya punya pendapatan itu dipotong lagi menjadi setengah. But the cost of living, cost of rent and food was 20% more. Dan untuk hidup, biaya hidup aja itu 20% naik lebih tinggi. It was very, very uncomfortable. Dan buat saya sendiri sangat tidak nyaman dan satu keluarga merasakan ketidaknyamanan ini. And confession time. Nah, inilah waktu saya mengaku sejujur-jujurnya. I complained a little bit to Jesus. Saya mulai complained. mengeluh, I said, komplain "Why, God? sama Tuhan Why?" Yesus. Tuhan, kenapa kok bisa seperti ini? We were very comfortable in Australia. Kami sudah nyaman di Australia. Kenapa harus dipindahkan lagi? And Jesus very, very gently, Dan Tuhan Yesus dengan suaranya yang lembut berkata, but very directly, tetapi juga pada saat yang bersamaan seperti menegur juga, he said to me, "Your comfort kamu punya kenyamanan is not my primary concern. bukan menjadi hal utama buat diriku," kata Tuhan Yesus. My first priority is to shape you into my likeness."
Tetapi prioritas utama, aku akan membentuk dirimu seperti dengan apa yang And kuharapkan. that will not happen when you are comfortable. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita berada di zona nyaman. Amen? So, being formed into Christ. Jadi hidup kita harus bisa ditransformasikan sesuai dengan bentuk dan rupa Kristus. We must, if we say that our people will become like us, Kalau misalnya jemaat di tempat kita akan meniru gaya kita atau kita bisa meneladani hidup kita kepada by mereka observation and imitation, melalui observasi dan juga mengimitasi apa yang kita lakukan. well, how do we become like Christ? Jadi bagaimana kita akan menjadi seperti Kristus? Observation and imitation. Observasi dan imitasi. Acts chapter 1, it said, these are the things that Jesus began to do and to teach. Jadi inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menjadi teladan bagi murid-muridnya. So what are some of the things that Jesus did? Jadi apa kira-kira bagian-bagian penting yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia ada di tempat ini? That he calls us to do like him. Jadi dia memanggil kita untuk bisa meniru teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Luke chapter 19 verse 10. Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan. Jesus said that the Son of Man came to seek and to save what was lost. Dikatakan dia datang untuk mencari mereka yang terhilang. Mencari mereka yang terhilang. Are there still lost people in Indonesia? Apakah banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di Indonesia? Yeah. Are there still lost people in Nias? Apakah banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di Nias? Yeah. I heard the call to prayer this morning. I know there are lost people here. Saya mendengarkan ada panggilan-panggilan dari saudara seberang kita pagi tadi, ya kan? Jam 4.30 atau jam 5. We spoke yesterday that Jesus has purchased men and women from every tribe, every tongue, every nation. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk kita, tetapi dia mati untuk segala suku, bahasa, dan bangsa. And Jesus in his ministry never showed any preference. Tuhan Yesus tidak mempunyai favorit. Acts 10 verse 34 says that God shows Kisah Para Rasul 10:34. no favoritism. Kisah Para Rasul 10:34 dikatakan, dia tidak menunjukkan adanya favoritisme. Let me ask you, Pastor, have you allowed the world to squeeze you into its mold? Saya mau bertanya sekarang, Bapak Gembala, apakah kita mengizinkan dunia membentuk kita sama seperti botol yang kosong kalau diperas seperti ini? Do you show any favoritism as to who can come to Jesus? Apakah kita memberikan favorit kita kepada jemaat-jemaat, ada yang emas, perak, dan perunggu contohnya? Apakah kita memberikan pandangan seperti itu? Do you believe in your heart and is it evidenced in your life? Apakah kita percaya di dalam hidup kita, tetapi bukti nyata di dalam hidup kita itu berbeda? That the gospel of Jesus Christ is for everyone. Tetapi Injil Kristus itu dibuat dan diberitakan untuk semua orang. Doesn't matter their tribe. Tidak peduli dari mana asalnya suku mereka Doesn't dulunya. matter their social status. Tidak peduli bagaimana status sosial mereka di dalam komunitas. Doesn't matter their language. Tidak peduli bahasa apa yang mereka miliki. Doesn't matter their sin habit. Tidak peduli apakah mereka punya dosa di masa lalunya seperti apa, ataupun kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. The gospel is for everyone. Jesus came to seek and save that which was lost. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk semua. Tidak peduli latar belakangnya. The only division we should have in our mind Satu hal yang membuat kita menjadi terpecah belah di dalam pikiran kita is those that are in the kingdom of light
Mereka yang ada di dalam kerajaan Tuhan, di dalam terangnya Tuhan, that came into the kingdom by confession of Jesus Christ as Lord, dan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan atas hidup mereka, and all those that are yet to come into the kingdom of light, dan mereka yang akan masuk ke dalam panggilan kudusnya, but are still trapped in the kingdom of darkness. tetapi walaupun dia sudah terpanggil, tapi masih terikat oleh keburukan dunia ini. And to have Christ formed in us Dan untuk memiliki Kristus yang sudah terbentuk di dalam hidup kita, is to continually ask the Spirit of God to show us how to reach those and seek and save those that were lost. dan kita harus bisa meminta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjangkau mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan atau Injil tadi. In answer to one of the questions yesterday about how do we disciple and lead God's people in this generation, Dan kemarin ada pertanyaan, bagaimana kira-kira menjangkau mereka yang terhilang di dalam abad seperti ini dengan kemajuan teknologinya. is the same commission that Jesus gave, Jesus' last words before he went to heaven. Jadi ada perkataan terakhir sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Go and make disciples of all nations. Dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. And you think, yeah, I've heard that before. Mungkin dari beberapa kita yang hadir di sini udah pernah berpikir, sudah pernah aku dengar itu. But Sudah seringnya itu. is that in our heart, and is what we're doing? Because that's what Jesus came to do, is to seek and save the lost. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah mencari mereka yang terhilang. Jesus came to serve and not to be served. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Matthew 20 verse 28. Matius 28, 20 ayatnya yang ke-28. When Jesus sat with his disciples around the table, he said, who is the greater, the one who sits at the table or the one who waits on the table? Tuhan Yesus tanya pada waktu dia makan malam bersama dengan murid-muridnya, siapa kira-kira yang terbesar di antara kalian? And he answered his own question. He said, clearly it's the one who sits at the table, but here I am, the one waiting on tables. Nah, Tuhan Yesus katakan, siapa kira-kira yang terbesar di antara kamu? Kamu yang duduk makan bersama-sama dengan aku, atau mereka di luar sana yang masih makan sendirian? Mana yang lebih besar? Jesus is our example. We are to do what Jesus did. Jadi kita harus melakukan apa teladan Tuhan Yesus yang dia sudah sampaikan. We serve God by guarding and guiding his people. Kita melayani Tuhan di mana Tuhan kita itu memimpin dan menjaga domba-dombanya. Which means if we're too big to serve, we have a big head, say, no, that's not my job. Kadang-kadang kita berpikir, enggaklah, untuk apa aku pergi ke pelosok-pelosok? Itu bukan pekerjaanku. Then we are too small to lead. Jadi buat saya sendiri, itu adalah masih terlalu dangkal lah iman kita itu untuk memimpin jemaat yang besar. When Peter charges the elders, he says elders must be eager to serve. Dan pada waktu Petrus katakan kepada kawan-kawannya, kalau dia mau menjadi sama seperti Kristus, dia harus melayani, bukan dilayani. Not lording it over the people. Tidak tidak menjadi tuan atas domba-domba miliknya Tuhan, but being examples. tetapi menjadi teladan, menjadi contoh bagi domba-dombanya Tuhan. All kingdom leadership that Jesus demonstrated to us Semua kerajaan surga yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita is by example. selalu diberikan seperti ini. Tirulah aku, amatilah aku. We don't just tell people what to do. Kita bukan hanya menyuruh-nyuruh jemaat di tempat We kita. show people what to do. Kita menunjukkan jalannya kepada jemaat kita. Serving God's people by example. Jadi menjadi contoh bagi jemaat kita.
That means as God gives his supernatural gifts by his Spirit, Kalau misalnya Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus, those gifts are to point people to Jesus, karunia-karunia yang Tuhan Yesus berikan itu sebenarnya untuk mengajarkan kepada jemaat kita jalan menuju kepada Kristus. those gifts are not to point to the gift, Nah, karunia-karunia ini bukan untuk menunjukkan kepada mereka yang punya kantong lebih dalam. so for example, Contohnya. God gives the prophetic gift, the gift of prophecy. Seseorang mendapatkan karunia untuk bernubuat. The point of the prophecy is to point to Jesus. Dan nubuatan itu yang disampaikan itu sebenarnya untuk memuliakan nama Yesus. We don't give glory to, oh God, that's such a wonderful word. Dan jangan sampai kita tuh memuji, tapi pujian itu supaya diperhatikan orang. The point of prophecy is to point us to Jesus. Tetapi pada waktu kita menubuatkan sesuatu, nubuatan itu harusnya tertuju kepada Yesus untuk memuliakan Dia. Neither is the gift to exalt the person. Dan jangan sampai karunia untuk meninggikan diri kita sendiri. Does that happen here in Indonesia? Apakah itu masih terjadi di Indonesia? Look at me, I'm a prophet. Yeah. Lihatlah saya adalah seorang nabi. I have a very nice business card that says Prophet Josiah. Dan saya punya Haleluya. kartu bisnis kecil yang menyatakan saya adalah Nabi Josia. Do you know how to recognize a prophet? Bagaimana kita bisa melihat apakah dia benar nabinya Tuhan? If he has a business card that says prophet, Apakah kita mengidentifikasi, oh karena dia punya kartu nama lah yang Probably menyatakan not dia a prophet. adalah seorang nabi. Dan saya bilang kemungkinan besar dia bukan seorang nabi yang handal. but if he operates in a prophetic gift, Tapi kalau misalnya orang ini benar-benar pilihan Tuhan dan bekerja sesuai dengan suara kenabiannya, and the Spirit of God is on him to hear from God and proclaim the truth of Jesus, jadi pada saat itu dia akan mendengar dahulu suara dari Tuhan sebelum dia membuka mulutnya. and those prophecies encourage, exhort, and edify. They build up, they cheer up, and they charge up. Jadi pada waktu dia mengeluarkan perkataan kenabiannya, itu yang keluar itu adalah kata-kata yang membangun, yang memuliakan nama Tuhan dan memberikan kekuatan baru kepada kita. Then that's a prophet. Dialah nabi yang sesungguhnya. As you read the scriptures, Pada waktu kita membaca firman Tuhan, the Apostle Paul never gives himself the title of apostle. pada waktu kita baca Rasul Paulus, kitab Rasul Paulus, Rasul Paulus tidak pernah mengangkat dan memberikan kartu nama kepada orang yang dia angkat sebagai rasulnya He ataupun introduced nabinya. himself and his team, Dan dia juga membentuk satu tim yang akan berjalan untuk menguatkan gereja-gereja di sekitar. and he says, an apostle, that is the office he stands in. Jadi pada waktu itu dia katakan bahwa dia berdiri, Rasul Paulus itu dia mempunyai kantornya dia tuh, jabatannya dia adalah seorang rasul. But it's not a title on a business card. Tapi dia nggak punya kartu nama yang bisa dibagi-bagikan ke orang. It's the Spirit of God on someone to exalt Jesus. Tetapi kalau misalnya sampai hal itu terjadi, kita tidak bisa melihat dan sudah seharusnya nama Tuhanlah yang ditinggikan. It's the NCMI team Contohnya, tim daripada NCMI. are servants of Christ Jesus. Dan kita melakukan pelayanan kita bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Dia yang mengutus. Like Paul, modeled after Paul's ministry in the book of Acts, Kita harus bisa memberikan contoh sama seperti Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita. Philippians chapter 1 verse 1. Filipi 1 ayat yang pertama. Paul introduces himself and his team member, Dan Paulus memperkenalkan timnya sendiri sebagai tim kerasulan.
The Apostle Paul the Apostle, operated in team. Jadi Rasul Paulus sendiri itu bekerja sama dalam satu tim. The gifts that Jesus has given to his church operate in team. Jadi seluruh tim yang ada yang berjalan bersama dengan Rasul Paulus itu memiliki jabatannya masing-masing. He introduces themselves and then he says, we are servants of Christ Jesus. Dan dia katakan, kamu adalah hamba Kristus. We as pastors and shepherds of God's people, Kita sebagai gembalanya Tuhan yang memimpin domba-dombanya Tuhan are to have the same heart as Christ. harus memiliki hati yang sama seperti yang Yesus miliki. Eager to serve God and care for his people. Suka melayani Tuhan dan peduli dengan orang-orang ataupun domba-dombanya Tuhan. The rest of Matthew 20 verse 28 says that the Son of Matius Man 20:28 dikatakan, came to give his life as a ransom for many. Dikatakan di dalam Matius 20:28, dia anak manusia bukan datang untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Christ Jesus came to sacrifice himself for the sins of the world. Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya supaya kita bisa diselamatkan dari dosa. Matthew 20, Jesus says, Matthew 16 verse 24, Matius 16 ayat yang 24 dikatakan, Jesus said, if anyone would follow me, would come after me. jadi dia yang mengikut aku, dia harus memikul salibku. He must deny himself and take up his cross. Dia harus menyangkal dirinya sendiri dan harus sanggup untuk memikul salib Yesus. The cross is an instrument of death, of sacrifice. Sebenarnya salib itu artinya adalah kematian. Kematian kepada kedagingan kita. Now fortunately, Tapi pada kenyataannya, many of us, or most of us, have not been asked to lay down our physical life to die for the gospel. Not yet. banyak dari kita mungkin tidak akan sanggup untuk mati. But in the last 2,000 years of the history of the church, many have been put to death for the sake of Christ. Tetapi pada waktu pada masa Tuhan Yesus itu, begitu banyak orang-orang, anak-anaknya Tuhan, itu berani mati untuk Yesus. That day might yet come again. Dan saya yakin, mungkin gak sekarang, tetapi harinya itu akan ditentukan di mana banyak orang akan mati dan bersedia mati untuk Kristus. But even not physically laying down our life, Secara fisik mungkin kita belum sanggup untuk mati bersama Kristus. we still must take up our cross. Tapi kita masih terus memikul salibnya Tuhan. We must be willing to put to death our will, Kita harus bisa menanggalkan kita punya kehendak kedagingan kita in order to take up the Father's will. supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup kita. We must be willing to put to death our vision. Mungkin juga kita harus bisa menanggalkan kita punya kedagingan ataupun mimpi kita dimasukkan ke dalam salib Kristus. Our vision for our life, Visi kita sendiri untuk hidup kita sendiri. our vision for our family's life, Mungkin visi bagi keluarga kita sendiri. our vision for the people in the church we lead, their life. Atau visi bagi jemaat-jemaat yang kita pimpin di gereja. We must put that vision to death so we can take up His vision. Kita harus menanggalkan itu semua dan kita harus bisa melihat kepada visinya Tuhan bagi gereja, bagi kehidupan kita di dunia ini. Take up His vision for our life, for our family, for His church. Jadi kita harus bisa mengambil visinya Tuhan untuk hidup kita, untuk gereja kita, untuk komunitas di mana kita berada, semuanya untuk Tuhan. Jesus is our example. Tuhan Yesus itu adalah contoh nyata bagi kita. In the garden with his three closest friends, Dan pada waktu dia ada di dalam Taman Getsemani, hanya ada 3 orang yang menemani dia. as he faced the cross,
Pada waktu dia akan masuk dan dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, he cried out to God, said, "Not my will, but yours be done." Tuhan Yesus juga dengan berat mengatakan, berat sekali penyalipan ini Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi. To be crucified with Christ means three things. Untuk bisa disalibkan bersama dengan Kristus ada 3 hal yang harus kita lakukan. A crucified man is only facing one way. Dan kalau misalnya kita disalib, orang yang disalib itu biasanya cuma satu arah. There's no looking to the left or to the right. You're only facing one way. Dia tidak bisa menengok ke kiri, dia juga tidak bisa menengok ke kanan, hanya satu arah. When a man is crucified, there's no going back. Pada waktu dia disalib, dia nggak bisa menengok ke belakang. There's no turning around and going another way. Kalau dia ada di atas kayu salib, dia nggak bisa lagi muter gini ke belakang. And a crucified man has no other plans of his own. Jadi pada waktu dia disalib sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, dia nggak bisa lagi berbuat macam-macam. Dia hanya bisa melihat ke depan. Jesus came to be a ransom for many, to sacrifice. Tuhan Yesus datang hanya untuk menebus dia yang berdosa. He asks Kita yang us berdosa. as his under shepherds to follow him in laying down our lives for him. Jadi dia bertanya sama kita sekarang, apakah kita sanggup untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup bersama dengan We Kristus? do not lay down our lives for the sheep. Dia tidak hanya meninggalkan tahtanya dan mati untuk domba-dombanya saja. Jesus already purchased the sheep for himself. Jadi Tuhan Yesus sudah membeli dan membayar mahal harga domba-dombanya Tuhan itu. If we start to lay down our life and sacrifice for the people in the church, Kalau misalnya kita mau menanggalkan kehidupan lama kita hanya untuk menjaga dan memelihara domba-dombanya Tuhan, we will become disheartened and disappointed kadang-kadang kita merasakan kekecewaan when people leave us. pada waktu jemaat itu keluar dari gereja. Have you ever had anyone leave your church? Benar nggak? Ada yang pernah meninggalkan gereja? Ada jemaat yang Ya. pernah meninggalkan gereja? Now, as a shepherd, it hurts. Dan sebagai gembala yang memimpin gereja pasti akan merasakan betapa sakitnya, kecewanya kalau dia tuh sampai keluar dari gereja. But Jesus says in Hebrews chapter 13, Tetapi Tuhan Yesus katakan di dalam Ibrani 13, he's speaking about leadership, dan dia katakan kepada pemimpin-pemimpin gereja, and then in verse 8, it seems to change the subject. di dalam ayatnya yang ke-18 dia mengganti lagi topik pembicaraan. But he says in Hebrews 13 verse 8, Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. God is reminding us, have faith in only one. Dan Tuhan Yesus sebenarnya ingin memberikan menggarisbawahi dia tetap sama dan hanya dia. Have faith only in Christ. Miliki iman hanya kepada Kristus. We can have faith for other people, Kita mungkin punya iman, oh aku punya iman lah sama orang ini, dia tidak akan menyerong. but only faith in Christ. Tetapi iman sejati yang harus kita miliki adalah iman kita bersama dengan Kristus. He is the one who has promised to always be with us, Karena dia yang berjanji, dia akan selalu menyertai kita sampai ke ujung dunia. to never leave us nor forsake us. Dia tidak akan sekali-kali dia meninggalkan kita. Only have faith in one. We lay down our lives and our will for Him, not for the people. Kehendak kita harus tinggalkan dan kita harus mengimani Kristus bersama dengan kita. In that, Christ is formed in us.
Jadi pada waktu rupa Kristus itu nyata di dalam diri kita, and people see that and continue to follow Christ follow us as we follow Jesus. dan jemaat mulai melihat bagaimana kita punya kehidupan dan menjadi teladan bagi mereka, itu sebabnya mereka tidak akan meninggalkan gereja. Amen. And the next character of Christ that we must see and imitate, karakter Kristus selanjutnya yang akan kita teladani ataupun kita contohi is one of succession. adalah salah satunya suksesi, penerus. We as pastors often think in weeks and months and years. Kadang-kadang kita sudah mulai berpikir dari jauh-jauh hari apa yang akan terjadi, kepada siapakah kita akan meninggalkan jabatan kita itu nantinya untuk melanjutkan. My experience is maybe at most we think 10, maybe 15 years into the future. Mungkin ada di beberapa dari Bapak Ibu di tempat ini, mungkin 10 atau 15 tahun kemudian saya akan menanggalkan jabatan saya dan memberikannya kepada mereka yang memiliki visi yang baru. But Jesus is the God of generations. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang beregenerasi. Abraham, Isaac, Jacob. Contohnya generasi Ishak, generasi Abraham, Ishak dan Yakub. We heard yesterday from Pak Vios that Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Kemarin kita sudah mendengarkan secara langsung bagaimana Bapak Pendeta Vius menerangkan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan juga Yusuf. God's not only thinking of just the next generation, the children, but the grandchildren after. Tuhan tidak hanya memikirkan bapaknya saja, tetapi Tuhan juga memikirkan cucu-cucunya, cicit-cicitnya juga Tuhan pikirkan. Let me ask you, Pastor, are you thinking about your successor? Dan saya mau bertanya sekarang, apakah Bapak Ibu di tempat ini sudah memikirkan siapa suksesi berikutnya atau penerus pengganti sesudah kita? Jesus was thinking of his successor. Tuhan Yesus sudah memikirkan siapa yang akan menggantikan dia. He prepared the disciples in advance. Dan dia mempersiapkan 12 muridnya. John 16 verse 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan. He said, unless I go away, the advocate will not come. Kalau misalnya saya tidak pergi, tidak akan ada yang menerusi pekerjaan saya. But if I go, I'll send him to you. Tetapi kalau saya pergi, maka aku akan mempersiapkan orang lain untuk menggantikanku. And the disciples were like, where are you going? Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus bilang, kamu mau pergi kemana sih? Jesus prepared them in advance. Tetapi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan jalannya untuk menggantikan posisinya dia. Let me ask you, Pastor, who has been leading for more than 20 years? Siapa di sini yang sudah memimpin gereja lebih dari 20 tahun? Ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bagus sekali. Yeah. Who has been leading more than 30 or more years? Atau sudah memimpin gereja selama 30 tahun lebih? Ada? 30 tahun lebih? Di atas 30 No. ada? Okay lah. Good. Who is 50 years old and older? Siapa di sini yang berusia 50 tahun ke atas? Okay, bagus. Okay. Who is 60 years old and older? Siapa di sini yang berusia 60 tahun lebih? Dua. Only a few. Okay, bagus. Bagus. There is no success without succession. Tidak akan ada kata sukses atau keberhasilan kalau tidak ada yang meneruskan. Jesus might come back in our lifetime. Tuhan Yesus mungkin saja kembali di masa-masa ini, di Mungkin. zaman-zaman kita ini. Mungkin. Mungkin ya. But nobody knows. Tapi tidak ada yang tahu kapan waktunya. And if you think you know, you're wrong. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ya berarti Bapak Ibu salah lah.
But Jesus thinks in generations. Tetapi Tuhan Yesus selalu berpikir generasi selanjutnya. Having Christ formed in us means that we must think in generations. Kalau misalnya kita punya Kristus hidup di dalamku, berarti akan ada generasi penerus yang akan menggantikan kita. We want to make decisions now that see our grandchildren and great-grandchildren continuing in the kingdom and making a difference for the gospel. Kita mau mempersiapkan generasi selanjutnya. Kita mau anak dan cucu kita itu masih mengikuti Tuhan. That's the definition of godly wisdom. Making decisions now Dan itu adalah definisi satu orang yang benar-benar setia mengikuti Kristus. that in 20 years or 30 years or 40 years people will go, wise decision. Jadi di 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, orang sudah bisa berpikir, wah, hikmat yang baik ini yang perlu diteladani, perlu diikuti. Let's turn to Numbers chapter 27. Mari kita buka di dalam Bilangan. Bilangan 27, 12 sampai 20. God showed Rudy this as a pattern for our transition at Liberty Church. Tuhan Yesus itu memberikan penglihatan kepada Bapak Rudi pada waktu dia memberikan gereja ataupun tongkat kepercayaan, kepemimpinan itu kepada orang yang baru. It is a pattern of a successful and healthy succession of leadership. Bagaimana gereja yang sehat itu akan ditransformasikan kepada bentuk yang lebih sehat lagi. Bilangan 27, 12 sampai 20. So, Numbers 27, verse 15. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, Well, we'll read verse 17. God says to Moses, kita baca ayat yang ke-17. there is the promised land. Tuhan berkata kepada Musa, lihat itu di sana, itulah tanah perjanjian. The people will go into the promised land and possess it. Dan bangsaku akan masuk ke dalam tanah perjanjian ini dan mulai menguasai tanah perjanjian. But you, Moses, will not. Tetapi kamu Musa, kamu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Moses' first response, Respon ataupun pernyataan yang keluar pertama kali dari mulut Musa adalah, he said, Lord, please appoint a successor. dan Musa katakan, kalau saya tidak bisa masuk, Tuhan kau tunjuk penerusku, penggantiku, so that your people will not be like a sheep without a shepherd. jadi supaya orang-orang pilihanmu ini tidak menjadi seorang gembala, tidak menjadi domba yang tidak memiliki gembala. Numbers 27 verse 17. What was it? 27 verse 17. Bilangan 27 ayatnya yang ke-17. Moses knew the value of the people to the Lord. Musa itu tahu betapa berharganya bangsa Israel itu supaya mereka itu tidak seperti domba yang tidak memiliki gembala. He had a shepherd's heart Karena dia and memiliki knew the people needed a shepherd to lead them into God's future. Karena dia memiliki hati gembala, makanya dia bertanya sama Tuhan, tunjukkanlah orang yang baru, pemimpin baru supaya mereka itu tidak kehilangan arah. He knew that for the season he was the shepherd, Dia tahu bahwa ada saatnya di mana dia akan memimpin bangsa ini. he existed as a shepherd for the sheep. Dia ditunjuk sebagai pemimpin menggembalakan domba-dombanya. Not the sheep for the shepherd. Bukan seperti domba-domba yang menunjuk ataupun mengatur gembala kemana dia harus So when he pergi. was told by God that his season of leading was finished, Jadi pada waktu Tuhan katakan masamu untuk memimpin akan berakhir, his immediate response was, Lord, please appoint another shepherd for your people. tetapi respon yang dia katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang masaku sudah berakhir, tunjukkan kira-kira siapa yang akan menggantikanku. Pastor, is that in your heart for the people that God has entrusted to you? Dan saya sekarang tanya sama Bapak Gembala di sini,
Apakah seperti itu pikiran kita, motivasi kita di hadapan Tuhan? Are you asking God now, God, who might be the successor for me? Apakah kita bertanya sama Tuhan sekarang, Tuhan, siapa kira-kira yang akan menggantikan kedudukan dan posisiku saat ini? None of us know exactly how long we will lead for. Kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita akan tinggal di dunia ini. Psalm 90, Di dalam Mazmur 90 God dikatakan, says that the prayer of the psalmist is that God, you would anoint the work of our hands. dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengurapi pekerjaan dari tangan kita. That God would show us what we should do when. Tuhan, kau tunjukkan apa yang harus kukerjakan dan kapan. When it comes to succession, are we thinking about now who might be our successor? Kalau memikirkan mengenai masalah suksesi, apakah kita sudah memikirkan siapa yang akan sanggup menggantikan posisi kita? Now let's go back to Numbers chapter 27. Mari kita kembali kepada Bilangan 27. So the Lord said to Moses, 27 verse 18. 27 ayatnya yang ke-18 dikatakan, The Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. How many sons did Moses have? Berapa banyak anak yang Musa miliki pada saat itu? 2. Ada 2, benar? But the Lord said, take Joshua, son of Nun. Tetapi Tuhan berkata, ambil Yosua, anak dari Nun. Joshua was from another tribe. Yosua itu berasal dari suku yang berbeda. But it was the Lord who appointed, not Moses. Bukan Musa yang menunjuk, tetapi Tuhan sendiri yang menunjuk pengganti Musa. Sometimes in Scripture, the son follows the father. Kadang-kadang anak itu mengikuti bapaknya. You say many examples: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Contohnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. But look at Elijah to Elisha. Tapi lihatlah contohnya seperti Elia kepada Elisa. Eli to Samuel. Yeah. Dan dia memilih Samuel sesudah itu. Jesus to his 12 disciples. Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Paul to Paulus Timothy. kepada Timotius. Who appoints and calls shepherds as successors? Siapa yang menunjuk gembala untuk menggantikan kedudukannya? You or God? Kita sendiri atau Tuhan? God. Tuhan God kan? does. Now, Tuhan yang memilih. if the Lord appoints your son, Kalau misalnya Tuhan berkata dengan jelas, anakmu lah yang akan menggantikan kedudukanmu, praise God. puji Puji Tuhan. Tuhan. But Tetapi if you appoint your son kalau misalnya kita menunjuk anak kandung kita sendiri, and God has not called him to be a shepherd of the sheep, kalau misalnya dia tidak menunjuk kepada kita bahwa anak kandung kita yang akan menggantikan posisi kita, tsunami, masalah besar. destruction, Jadi ada gangguan besar yang akan terjadi, destruction of his life, di mana hidupnya akan merasa tidak nyaman, destruction in the life of the church, dan kehidupan gereja pun mungkin tidak akan sama seperti yang dahulu lagi. God appoints, God calls. Tuhan menunjuk, Tuhan memanggil. Our responsibility is to recognize what God is doing. Tugas kita mengenali suara Tuhan dan mencari siapa itu orangnya. Jesus prepared his disciples for the succession for the Holy Spirit to come.
Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus dan menunjukkan kepada Tuhan Yesus siapa yang akan menggantikan posisi Yesus pada saat dia naik ke surga. Having walked through this succession in the last year, Dan kalau misalnya saya sendiri so in this last 12 months, we have been through succession with Rudy. Oke. Dalam 12 bulan belakangan ini, saya juga diberikan posisi yang sama oleh Pak Rudi di gereja. There are some lessons we have learned, Ada beberapa pelajaran yang kami sudah pelajari. and the succession has been very good. Dan sebagai suksesinya Pak Rudi, proses itu berjalan dengan baik. Not perfect, Tidak sesempurna yang kami harapkan. because it has people involved, Karena ada jemaat-jemaat di gereja yang mungkin gak setuju. but seeking to follow the pattern of Scripture and the leading of the Holy Spirit, Tetapi kalau kita mau mengikuti pola yang ada yang sesuai dengan pola Alkitab, it has been a good succession. Tuhan sudah mempersiapkan suksesi yang Tuhan inginkan. We have learned that there are at least 4 groups of people to prepare for succession. Jadi ada 4 kelompok manusia ataupun orang yang Tuhan pimpin untuk mempersiapkan suksesi ini. Firstly, you must prepare your leadership team. Yang pertama, kita harus bisa menyiapkan, kita punya tim penatua di gereja. You might think, maybe I have 10 more years of leading. Well, start now to prepare your leadership team. Dan biasanya kita akan sebagai gembala, kita akan berkata kepada penatua, mungkin waktu kami memimpin gereja tinggal 10 tahun lagi. You need to prepare yourself and your wife for transition, for Jadi succession. selama 10 tahun itu persiapkanlah diri kita bersama dengan istri untuk mencari siapa kira-kira suksesi atau pengganti, penerus yang akan melanjutkan. You need to prepare the new leader coming in. Kita juga harus bisa mempersiapkan penatua-penatua gereja yang baru. And you need to prepare the church. Dan kita harus mempersiapkan seluruh gereja untuk bisa menerima apa yang akan terjadi selanjutnya. So in the same way, Jesus prepared the disciples. Jadi sama seperti Tuhan Yesus mempersiapkan 12 muridnya, For succession and transition to new leadership should not be sudden. jadi suksesi ataupun pengganti daripada kepemimpinan itu seharusnya dengan jangan sampai ada kata tiba-tiba. Successful. Masih hidup? It should not be sudden. Jangan tiba-tiba. Should be pelan-pelan. Harusnya pelan-pelan dipersiapkan. Tapi pasti. Slowly, but surely. Pelan-pelan tapi yakinlah. Pasti. Like Moses with Joshua. Sama seperti Musa dengan Yosua. Joshua spent time with Moses. He had this same heart. Musa mempersiapkan waktu bersama, meluangkan waktu bersama dengan Yosua. Elisha spent time with Elijah, and Elisha knew when Elijah was going to be taken up by God. Elia meluangkan waktu bersama dengan Elisa, sehingga Elisa tahu pada waktu Tuhan mengangkat Nabi Elisa, Nabi Elia, dia sudah ada penggantinya, yaitu Elisa. Every succession we see in the scriptures, which Jadi, is our pattern, setiap suksesi ataupun penerus yang Tuhan persiapkan, polanya itu ada tertulis di dalam Alkitab. showed that succession was a process. Jadi untuk mengganti seseorang, kepemimpinan seseorang itu ada proses. So you might ask, well, how do you get a successor? Jadi kita kadang-kadang bertanya, bagaimana kita mendapatkan suksesi orang-orang yang akan menggantikan posisi kita? The same way you get disciples. Jadi sama seperti kita mendapatkan dan memuridkan How do you kita get punya disciples? jemaat. Bagaimana kita dapat memuridkan jemaat kita? The same way Jesus said, make disciples. Jadi sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Moses invested his life into Joshua. Musa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Joshua untuk menjadi penggantinya.
Paul invested his life into Timothy. Paulus meluangkan waktunya kepada Timotius untuk menggantikan posisinya. We make disciples, we invest our lives listening to God who he is choosing. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu, menginvestasikan waktu kita bersama dengan Tuhan sebelum kita memilih pengganti kita. My experience in churches around the world that struggle with succession, Dan pengalaman saya kalau saya melihat bagaimana keadaan gereja pada waktu mereka itu memilih suksesi ataupun penerus pengganti berikutnya, because the leader of the church is not operating in team. kadang-kadang penatua-penatua gereja itu mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim. If we operate in team, succession is far more natural. Kadang-kadang secara alami lah kita memimpin mereka, belum sampai ke taraf pemuritan. Amen. Succession or leadership is seasonal. Suksesi ataupun kepemimpinan itu posisinya tuh hanya musiman atau sementara sifatnya. Who determines the seasons in the climate? Siapa yang menentukan musim? Jesus. He Tuhan controls Yesus everything, kan? yeah? Dia yang menentukan musim. Who controls the seasons of our leadership? Me or Jesus? Siapa yang Jesus. mengkontrol musim di dalam gereja? Tuhan Yesus atau diri kita? So if Jesus says it's time for your season to finish, Jadi kalau Tuhan Yesus katakan musimmu sudah akan berakhir and you hold on to it, dan kita masih berpegang, enggak Tuhan aku enggak mau melepaskan. masala. Jadi masalah kan? Big trouble. But if God determines the seasons, then we can walk in obedience and lay down the leadership and hand over to the successor. Kalau misalnya kita itu dekat dengan Tuhan dan melayani karena ketaatan kita, tidak akan ada jalan kesulitan yang akan kita hadapi untuk menyerahkan posisi kita kepada penerus kita yang selanjutnya. Many of you know Pak Rudy, yeah? Banyak di sini yang sudah tahu Pak Rudi kan ya? You know he has Pak Rudy. lots of energy still. Walaupun dia sudah berusia, tapi dia masih punya banyak energi. He's still passionate for Jesus and the kingdom to advance. Dia masih punya kekuatan untuk memberitakan Injil Tuhan. And some people have asked him, yeah, are you going to be okay? No, 30 years leading the church. Banyak orang bertanya sama dia, And apa now- kamu nggak apa-apa kalau gerejamu itu sudah dikasihkan kepada orang? And now you are no longer an elder. Are you going to be okay? Kamu sekarang posisimu bukan lagi seorang pemimpin. Nggak apa-apa kamu sama dirimu sendiri, nggak dilihat orang sebagai seorang pemimpin lagi? He says, of course. Ya, nggak masalah toh. 2 reasons. Dua hal. My Alasan. identity is not in being a pastor. Identitas saya atau identitasnya Pak Rudi bukan ada pada kepemimpinan yang dia miliki, It's been what God has called me to do for 30 years, tetapi pada jabatan di mana Tuhan memanggil saya sebagai kepala gereja. but is not who I am. Tapi itu bukan menjadi identitas dari diri saya. I'm the son of the living God. Tapi saya adalah anak Esan. raja yang paling tinggi. That never changes. Itu tidak akan pernah berubah. And the other is, Yang satu lagi, Rudy has heard God. Pak Rudi itu mendengar suara Tuhan. That the time is finished for him leading. Waktunya akan berakhir. Jadi dia harus menunjuk seorang untuk menggantikan posisinya. So he is confident to release the leadership because he's heard God. Jadi dia punya rasa percaya diri yang tinggi dan dia dengar suara Tuhan, dia lepaskan posisinya. So it should not be suddenly, nor should it be a surprise. Jangan sampai penggantian posisi kepala gereja itu dilakukan dengan tiba-tiba ataupun tidak berencana. 1 Kings chapter 19, 1 Raja-Raja 19. Elijah was told by God to go find Elisha. Nah, contohnya Tuhan berkata kepada Elia untuk mencari Elisa. And in 2 Kings chapter 2,
Di dalam 2 Raja-Raja 2, God revealed to Elisha that Elijah would be going to be with the Lord. Elisa diberikan penglihatan sama Tuhan bahwa Elia itu akan naik ke surga dengan keretanya. In succession, we must have our ears open to what the Holy Spirit is saying. Dalam hal suksesi, kita harus bisa mempunyai pendengaran yang tajam dengan oleh suara Tuhan, supaya jangan sampai salah pilih lah. Yeah? Nor should it be a secret. Dan jangan sampai dirahasiakan. After God has shown you and the eldership team who the successor is, pada waktu Tuhan menunjukkan kepada kita siapa sih sebenarnya penerus selanjutnya ataupun suksesi selanjutnya, bawa tim kita, penatua gereja. the recognition of that succession should be public. Dan pada waktu suksesi itu sudah dikenal dan diketahui banyak orang, dia harus diumumkan di gereja. Numbers 27:19 says, "Take him before the priests and anoint him before all the people." Bilangan 27:19 dikatakan, kalau memang sudah ada pengganti yang akan menggantikan posisi kita, mereka tuh harus dibawa di tengah-tengah jemaat, kemudian diurapi oleh jemaat untuk menjadi pemimpin gereja selanjutnya. And it is public, so the process is visible to the church. Kenapa harus dikemukakan di banyak orang? Supaya mereka juga bisa menopang pengganti sesudahnya. And God's pattern here says to Moses, "Give to Joshua some of your authority." Jadi dikatakan kepada Yosua, Tuhan katakan kepada Musa, berikanlah sebagian wibawamu itu kepada Yosua yang akan menggantikan posisimu. So that the whole community will obey him, will follow him. Supaya semua komunitas yang ada yang pernah dipimpin oleh Musa itu melihat wibawanya Musa pun ada sama Yosua, itu sebabnya mereka bisa mengikuti Yosua. Give him some responsibility. Berikan sebagian dari tanggung jawab yang kamu miliki. In the process of succession, it's a process. Jadi proses untuk memberikan suksesi kepada orang lain itu adalah suatu jalan melalui proses. So our example illustration at Liberty Church, Contohnya di gereja Liberty, we arrived in Australia at Liberty Church in May last year, kami tiba di Australia bulan Mei tahun lalu. and for 6 months every week Rudy and I would sit together and spend half a day together. Selama 6 bulan sebelum penyerahan jabatan itu terjadi, kami meluangkan waktu bersama-sama. He would mentor and teach and train. Dia memberikan mentor, mengajari, memberikan penjelasan kepada jemaat di gereja. We had video calls with many church leaders from around the world that had already transitioned their church in the last 5 years. Jadi kami juga mengundang gereja-gereja yang sudah melakukan penggantian kepemimpinan, supaya memberitahukan kepada mereka bahwa gereja kami juga akan melakukan hal yang sama. And then after only 3 months, Dan sesudah itu 3 bulan berikutnya, I started to do the majority of preaching every week. saya mulai melakukan khotbah kemana-mana. Di gereja pun saya lebih banyak berkhotbah. Rudy still in the meeting, Pak Rudi tetap berada di dalam pertemuan ibadah, still bringing a prophetic word as God enabled him. dan Tuhan juga tetap memberikan dia waktu untuk memberikan nubuatan di dalam gereja. After a meeting, maybe giving me some helpful perspective. Dan juga memberikan kepada saya perspektif ataupun penjelasan tentang apa yang biasanya dia lakukan di gereja. But weekly I would lead the eldership team meetings. Dan di minggu-minggu itu saya juga diberikan waktu untuk memimpin Prayer meetings, doa di gereja. monthly leadership team, wider leadership. Kemudian berbicara kepada penatua-penatua di gereja. So I had some of his responsibility. Saya memiliki sebagian daripada tugas dan tanggung jawab yang dia pegang selama ini. But he was still leading the church as I was transitioning into the succession.
Walaupun saya dalam masa transisi, dia memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk menjalankan tugas-tugas di gereja. Okay, and good news, last point before coffee. Dan poin terakhir sebelum kita snack. Neither in succession and transition, Dan pada waktu ada masa suksesi ataupun transisi tadi, is it must not be selfish. kita tidak boleh egois. I said there are 4 groups of people that must be considered and prepared for succession. Jadi tadi saya sudah katakan ada empat contoh orang sebelum suksesi itu terjadi. So the transition and the succession must be good for all 4 groups. Jadi 4 orang yang harus bisa menerima masa-masa transisi. But the most important group Tetapi grup yang pertama atau kelompok yang pertama is the church. adalah gereja harus bisa menerima. It must be good for the ongoing future of the church to walk into what God has for it. Jadi sukses yang pertama ini harus bisa diterima oleh gereja supaya masa depan dan kelanjutan daripada gereja ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Then it must be good for the remaining eldership team that will still be there. Harus memiliki tanggung jawab ataupun bisa wibawa itu ada bersama dengan penatua-penatua di gereja. There's 3 other elders on the team. Ada 3 orang lagi yang dewasa yang sudah berusia. All of them Di dalam- remain on the team that I now lead. Jadi 3 orang ini walaupun mereka sudah berusia, tapi mereka inilah yang memberikan masukan kepada pengganti daripada pemimpin gereja ini. It must be good, the succession must be good for the leader and his wife that are handing over. Jadi kita harus bisa menempatkan orang-orang atau penatua gereja yang akan sanggup untuk memberikan topangan kepada pengganti yang baru ini. And good for the new leader coming in. Supaya sambil mempersiapkan penatua-penatua baru juga untuk menggantikan posisi mereka. And you think, that sounds very difficult. Dan kadang-kadang sekarang kita di sini berpikir, Ya. sulit kali ya dilakukan. Masih belum terbiasa ide seperti ini. Tidak mudah tapi bisa. It's not easy, but we can but do it. can. Ya. It's possible. If everyone continues to have an unselfish heart towards each other. Kalau misalnya kita memiliki hati yang tertuju kepada Dia dan taat akan panggilannya, sebenarnya ini tidak menjadi satu hal yang sulit untuk dilakukan. So we must continue to honor the leader that is handing over. Jadi sebagai pengganti daripada pemimpinnya yang sudah Tuhan tetapkan, kita masih terus harus menghormati pemimpin gereja yang senior ini. Honor is the key to unlock the supernatural, the provision of God. Pada waktu kita menghormati pemimpin kita ini yang sudah digantikan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan berkatnya kepada pemimpin yang baru untuk menjalankan tugas yang selanjutnya. Matthew 10, Jesus says that if Matius you 10. honor a prophet, you receive a prophet's reward. Kalau seperti di Matius 10 dikatakan, kalau kita menghormati seorang nabi, maka kita akan mendapatkan berkat kenabian itu. If you honor a righteous man, you'll receive a righteous man's reward. Kalau misalnya kita menghormati orang karena kebenaran yang dia miliki, maka kita akan menerima kebenaran yang dia miliki itu turun ke atas kita. And it says in Matthew 13 that Jesus in his hometown could not do many miracles because there was no honor. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat di kota tempat tinggalnya dia sendiri? Karena tidak ada seorang pun yang mau dan sanggup untuk menghormati dia. In succession, we must continue to honor the person that is handing over the leadership, the man handing over the leadership. Pada masa suksesi itu terjadi, tetap saja orang yang menggantikan itu harus bisa menghormati pemimpin yang lama, supaya dengan rasa hormat itu kita menerima berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Honor includes finances. Dan pada waktu kita menghormati dia sebagai seorang pemimpin yang tidak lagi menjabat,
maka berkat yang dia pernah terima itu akan turun kepada kita yang menggantikannya. ensuring that the previous leader is cared for appropriately. Dan mereka yang sudah digantikan, kita juga harus menjaga kebutuhan hidup mereka. Can I also say, pastors, Bisa saya juga katakan seperti ini, Bapak Pendeta. planning now for your succession. Jadi rencanakanlah dari sekarang, siapa kira-kira yang akan ditunjuk untuk menggantikan posisi kita. Even if you planted your church, Walaupun kita sendiri yang memulai gereja yang kita dirikan ini. we cannot expect always to receive an income forever from that church. Jadi jangan sampai kita tuh mengharapkan penghasilan utama dari gereja yang kita dirikan ini. We must continue to live selflessly but also to plan for the future. Kita harus bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita iri walaupun Lastly, tidak menjabat lagi. Yang terakhir, Final point. eh, Yeah, hallelujah. poin-poin terakhir sekali sebelum snack. Bang, can I have that photo please? Satu foto. Kembali kepada For the new leader coming in. sebagai pemimpin baru yang ditunjuk. Sometimes we can think, it's like a relay race and we are passing the baton. Sama seperti kita lari estafet, berarti kan ada tongkat estafet yang akan diberikan kepada pemimpin yang baru. But if we think that, then the new person can think, now it's my race. Nah, sebagai pemimpin yang baru menggantikan, pasti akan berpikir inilah sekarang pertandingan yang harus ku jalankan. But it's not a relay race where I just run my race. Jadi bukan sama seperti pada waktu lari estafet tadi, tetapi jangan berlari sendirian. It's more like the Olympics every 4 years, Sama seperti pada waktu Olimpik atau Olimpiade. where there is an Olympic torch. Jadi sama seperti lampu Olimpiade, tongkat Olimpiade itu kan apinya nyala terus dari negara ke negara lain. And it's a passing of the torch. Jadi bukan tongkat estafet lagi yang kita bawa, tetapi api Olimpiade yang kita bawa. Yeah, a torch with fire on top, the fire of the Holy Spirit. Obor dengan api itu yang melambangkan Roh Kudus yang tetap menyala. The Holy Spirit's prophetic words over that church. Jadi visi dan juga nubuat yang diberikan itu masih terus diberikan kepada pemimpin muda ini. So if you are the successor that are taking on the torch, Jadi kalau misalnya kita akan memberikan obor ini kepada pengganti kita yang baru, you're carrying all the prophetic promises of that church with jadi you. semua nubuatan yang pernah diterima oleh gereja yang lama itu akan turun kepada pemimpin yang baru. It's not your turn to just take a baton and run your race. Dan jangan sampai kita sudah menerima obor terus kita berlari sendiri tanpa tujuan yang jelas. Honor the past and be faithful to what God has said for the future. Kita harus bisa menghormati pendahulu kita. Dengan jalan demikian maka berkat Tuhan itu akan terus bertambah kepada kita. Amen. After coffee and snack, we will have some testimony about succession and some other testimonies. Bagus? Nanti sesudah snack, toilet break, Ya. mungkin kita akan lanjutkan dengan testimoni ataupun kesaksian bagaimana suksesi itu bisa berjalan dengan baik di gereja. Amin. Amen. 15 minutes. 15 menit ya Bapak Ibu. Jam 5